Dan seperti Mbak Mel bilang, perbaiki diri dulu. Kalau Allah udah sayang sama kita, Allah akan jadikan penduduk bumi beserta isinya sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku mau sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber namanya Mbak Sri Wahyuni. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku ada video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari YouTube. Dan di-share juga sebanyak-banyaknya ya. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersholawat. Dan mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Langsung aja ya teman-teman, kita baca testimoni dari Mbak Yuni. Assalamualaikum Mbak Mel, aku mau share berkah sholawat. Sebelumnya aku pernah cerita sama Mbak Mel, aku di blog mantan. Aku di situ istiqomahin baca sholawat nariyah 1 minggu, minimal 1000 sehari. Terus saya baca sholawat Nabi yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal 4000 sehari selama 1 minggu. Doa saya sih minta diberikan kelapangan hati, berikan ganti yang lebih baik dari apa yang hilang dari saya. 2 minggu saya baca sholawat Nabi, mantan ada buka blog WA saya. Dan dia WA saya, minta saya yang ngeblok dia. Akhirnya ya sudah, saya blok aja dia. Karena Allah dah buka hati saya, melapangkan hati saya, merasa dia memang bukan yang terbaik untuk saya. Terus saya masih dawamkan sholawat Nabi di minggu ketiga, ujian datang. Saya dapat kenalan yang ingin dekat dengan saya dan agamanya berbeda dengan saya. Dia udah punya segalanya, maksudnya dari segi materi ya. Saya merasa ini ujian saya untuk berpegang teguh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doain saya ya Mbak Mel biar bisa istiqomah dan saya bisa lewatin ujiannya dengan kuat dan sabar. Diganti lagi dengan yang lebih baik dan segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik dari Allah untuk dunia akhirat. Amin ya Allah. Sekian cerita pengalaman saya mendawamkan sholawat Nabi. Semoga makin menggencar di bumi sholawat Nabi ini. Amin. Terima kasih Mbak Mel. Wassalamualaikum. Kemudian setelah aku jawab, Mbak Yuni jawab lagi. Ya Mbak Mel, amin. Terima kasih ya atas cerita pengalaman Mbak Mel yang pernah pengalaman beda agama. Aku cerita juga tentang soal beda agama ya. Alhamdulillah Allah bantu saya dengan membaca sholawat ini. Benar juga untuk apa jika baik dan materi ada tapi keyakinan berbeda. Karena saya ingin punya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah Mbak Mel, gak mau gagal lagi. Semoga Allah tuntun saya dan kayak Mbak Mel didatangkan jodoh yang terbaik dari Allah. Amin. Salawat, oh iya Mbak Mel, itu saya ngejar salawat 10.000 per hari, makanya saya tulis di situ minimal 4.000 per hari. Iya Mbak Mel, terima kasih banget ya atas responnya. Aku senang dan masukannya pada saat aku lagi sedih-sedihnya, merasa tidak terima, tapi alhamdulillah berkat masukan Mbak Mel dan berkahnya sholawat hatiku lapang dan semoga jodoh terbaik juga datang. Amin. Video-video Mbak Mel bermanfaat banget buat orang banyak. Semoga Mbak Mel dan keluarga sehat terus ya dan tetap semangat share kebaikannya lewat YouTube. Amin ya Allah. Doa yang sama buat Mbak Yuni. Nah, kemudian Mbak Yuni ngechat aku lagi. Itu kan tanggal bulan-bulan Maret ya teman-teman. Dan ini ngechat lagi di bulan-bulan ini bulan Mei kan ya. Ngechat lagi. Mbak Mel, ini aku Yuni yang pernah curhat sama Mbak Mel ketika aku di blog mantan. Aku merasa tidak terima seperti itu kan, terus aku mencoba untuk istiqomah baca sholawat, minta dilapangin hatinya, dan dengan baca sholawat itu hati saya menjadi lapang dan sampai dikasih ujian ada laki-laki yang non Islam yang segalanya ada mendekati saya tapi saya tolak. Saya terus masih mencoba istiqomah baca sholawatnya. Sampai di akhir Maret saya dapat kenalan, komunikasi kami intens dan sering sharing-sharing tentang kehidupan.
bukan yang cari perhatian tebar pesona, tapi lebih ke sharing-sharing. Nah, sampai titik dimana dalam hati saya merasa nyaman dengan laki-laki ini, dan laki-laki ini seperti orang yang saya butuhkan untuk hidup berumah tangga. Pada saat itu belum ada rasa cinta, baru rasa nyaman aja, merasa cocok nih kayaknya kalau buat jadi pendamping hidup. Em, Bisa ngarahin naungin saya dari kata-kata, cara pandang, dan agamanya. Karena saya dari orang yang gagal, jadi saya sekarang tidak fokus terhadap cinta dan fisik, tapi saya fokusnya ke personalitinya, pembawaannya, karakternya. Dan saya merasa kok Allah tahu apa yang aku butuhin selama ini. Ini orang yang aku butuhin, tapi saya nggak mau berharap apa-apa. Saya hanya istiqomah aja baca sholawatnya, hanya minta ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kesini makin didekatkan, dan ternyata di awal Mei si laki-laki ini punya perasaan yang sama dan punya visi misi yang sama seperti saya. Dan akhirnya kami bertemu di akhir Mei. Setelah pertemuan itu kami sama-sama meniatkan untuk serius ingin berumah tangga, dan dia ingin saya jadi istrinya. Saya pun tidak membuang kesempatan yang Allah kasih ini, sampai saya berpikir, ya Allah, apakah ini orang pilihan engkau orang pilihan engkau untuk hamba? Jika engkau ridho, tolong buat semuanya jadi mudah. Dan sampai akhirnya ketemu orang tua pun seperti dipelancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sampai saat ini masih terus mencoba istiqomahin baca sholawat, Mbak. Semoga Allah mudahin saya dan calon sampai akhirnya kami jadi sah di mata Allah dan negara. Karena saya punya impian punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, serta tidak mau gagal lagi. Amin. Sekian sharing faedah berkah sholawat minta ampunan ridhonya sampai Allah dekatkan saya dengan seorang yang saya butuhkan dalam hidup rumah tangga, dan semoga ini benar-benar jodoh saya dunia akhirat. Amin. Terima kasih Mbak Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian aku tanya-tanya lagi ke Mbak Yuni ya. Alhamdulillah Mbak Mel, dari awal saya coba istiqomahin awal-awal minimal 4.000 Mbak Mel, target 10.000. Dan itu juga dicicil seharian dengan aktivitas sampai mau tidur pun saya baca Mbak Mel. Kadang juga saking sering riwanya cuma dapat 1.000. Tapi itu nggak pernah bolong Mbak Mel bacanya setiap hari sampai saat ini. Saya masih terus baca sholawatnya. Seperti yang Mbak Mel bilang, kita nggak tahu di depan ada apa. Tapi saya niatkan untuk minta ridhonya Allah. Dan seperti Mbak Mel bilang, perbaiki diri dulu. Kalau Allah udah sayang sama kita, Allah akan jadikan penduduk bumi beserta isinya sayang sama kita. Dan itu mindset saya Mbak Mel, sampai Allah hantarkan laki-laki yang gak pernah saya pikirkan. Ketika ada ujian non-Islam itu, saya cuma berniat tinggalkan karena Allah. Buat apa dunia ada tapi Allahnya gak ada? Pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Toh saya ninggalinnya karena Allah. Gak nyangka dipertemukan, didekatkan dengan laki-laki yang lebih baik, di luar ekspektasi saya. Kalau materi kan bisa ngikutin ya Mbak Mel, tapi kalau agama, karakter seseorang susah untuk dirubah, makanya jadi modal saya untuk berumah tangga ke depan. Pokoknya niatin karena Allah. Dan berkah salawat ini juga Mbak Mel, di bulan April di tempat saya bekerja banyak PHK, dan ternyata saya adalah salah satu kandidatnya. Entah Allah mengatur sedemikian baiknya saya tidak jadi di PHK. Bos saya telepon ketika itu, Yuni, kamu kemarin itu sempat mau di PHK, tapi setelah saya coba bicarakan sama pihak owner, dan alhamdulillah kamu tidak jadi di PHK kan. Semoga saja tidak ada perubahan lagi ya. Bos saya ngomong seperti itu Mbak ke saya secara video call. Saya hanya bisa mengucap syukur, alhamdulillah. Allah benar-benar baik, sebaik-baik pengatur. Kita punya rencana, tapi balik lagi ke Allah yang tahu baik buruknya. Berkah sholawat semoga tercurah terus kepada orang-orang yang terus membacanya Mbak Mel, amin. 3 bulan saya dawamin dari awal Maret sampai sekarang di bulan Mei. Berkahnya benar-benar alhamdulillah ya Rob. Sharing-sharing seperti ini memang perlu banget Mbak, biar makin termotivasi lagi, makin semangat lagi. Iya Mbak Mel,
Saya juga merasa aku tuh gak ada apa-apanya tanpa Allah. Sedih sampai bilang, ya Allah, apakah saya seberuntung ini? Tiap bangun tidur jadi terus-terusan mengucap syukur terus. Iya Mbak Mel, boleh kok di-sharing ke teman-teman lainnya biar jangan berputus asa. Jangan sedih, ada Allah kok yang selalu mau bantu nolong kita. Tapi yang seperti Mbak Mel bilang, jangan fokus sama tujuan. Luruskan niatnya karena Allah dan gak usah ditunggu-tunggu, terus aja baca. Saya ini awal tahun udah jadi salah satu subscribernya Mbak Mel. Sering lihat dengerin YouTube-nya, cuma baru melaksanakan istiqomah awal Maret ini Mbak Mel. Gak di hidden juga gak apa-apa kok Mbak Mel, biar saya juga bisa bantu kasih motivasi teman-teman lainnya. Karena pasti banyak orang yang seperti saya dari masa lalu yang buruk ingin merubah masa depan ya jadi lebih baik. Masya Allah, mudah-mudahan bisa segera menikah ya Mbak, nggak pakai pacaran lama-lama, amin. Amin, terima kasih ya Mbak Mel, doain ya Mbak Mel, semoga Allah buat segalanya jadi mudah. Tahun ini bisa disegerakan Allah pernikahannya, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah ya teman-teman. Ayo sholawat dong. Mana teman-teman yang lagi nungguin jodoh, mana? Sabar, jangan baru sholawat sebulan, sholawatnya cuma 1000, kadang-kadang 100, terus ngeluh, Mbak, oh saya sholawat udah banyak belum dikabulin sama Allah. 10.000 dong teman-teman, sholawat Jibril. Kalau mau yang sholawat Jibril ya 10.000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau bisa juga sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Benar-benar diresapin bacanya, mulut berucap, hati ikut berucap, hati mengingat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kalau lagi aktivitas, lagi kerja atau lagi pokoknya beraktivitas ya nggak perlu diucapkan, di hati aja. Boleh kok di hati teman-teman, yang penting ayo kita baca. Sanggup nggak 10.000 sehari seperti Mbak Yuni tadi ya. Mbak Yuni tadi kan aku simpulin ya teman-teman, jadi sempat gagal berumah tangga, kemudian dekat lagi sama cowok, ternyata bermasalah dan cowoknya ngeblok dia benar-benar kepikiran banget, hatinya nggak tenang ya. Gimana ya teman-teman, namanya juga orang berhubungan kan kepengennya langgeng ya, ternyata ada masalah, ada ketidakcocokan, sampai-sampai si Mbak Yuni ini ngerasa sedih banget. Dan kemudian Mbak Yuni bersolawat dengan tujuan supaya gak minta supaya dia balik lagi, tapi minimal supaya hatinya bisa menerima, bisa ikhlas, bisa tenang. Kemudian Allah kasih semua itu. Setelah sholawat, sudah dikasih tenang, Allah kasih ujian, yaitu dia diberikan dipertemukan, didekatkan dengan laki-laki yang baik tapi agamanya beda. Nah itu benar ujian loh teman-teman. Mungkin sebagian orang akan mikir, oh ini jawabannya nih gitu, oh ini jawabannya, Allah tunjukin ini nih. Itu kalau teman-teman ngikutin bisikan setan, itu bisa mikir itu loh jodohnya, padahal bukan loh teman-teman ya. Karena kan kita berbeda ya teman-teman. Carilah yang seiman ya. Kemudian mbaknya ninggalin semua itu, ditinggal demi Allah, karena Allah, nggak mau sama dia karena Allah, yakin akan dapat yang lebih baik. Dan itu benar terjadi dan pasti terjadi. Allah kasih yang jauh lebih baik, sampai pada akhirnya semuanya dilancarin. Dan si laki-laki yang ini agamanya jauh lebih baik, jadi dia meninggalkan yang meninggalkan karena Allah, karena beda agama ya. Jadi dia meninggalkan karena Allah, meninggalkan si cowok yang baik itu, tapi Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Teman, kalau cari jodoh ya, kalau cari suami ataupun cari istri, carilah yang soleh-soleha. Beneran deh, agama tuh nomor 1 ya. Memang benar seperti Mbak Yuni bilang, kalau materi bisa dicari, bisa nyusul, tapi kalau udah keyakinan itu susah. Jadi carilah yang soleh. Kalau yang soleh itu bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik. Carilah pasangan yang bisa mengajak kita ke surga. Itu teman-teman, insya Allah kalau kita soleh, kita minta apapun dikasih kok sama Allah. Dunia dan akhirat pasti dikasih sama Allah ya teman-teman. Dan kita doain mudah-mudahan Mbak Yuni tahun ini bisa segera menikah ya teman-teman. Jadi nggak lama-lama lagi, langsung nikah aja udah tahun ini, amin ya robbal alamin. Teman-teman, oke, sampai di sini dulu
Jangan lupa di-share ya teman-teman ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi yang termotivasi untuk bersolawat, lebih semangat lagi dalam bersolawat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.